rekayasa lalu lintasnya yang dilakukan oleh Polres sama Pak Dandim tentunya. Dan seperti sudah kelihatan sekarang, sudah ketemu konsepnya, dan ini jauh lebih baik dari yang sudah-sudah. Nah, itu hanya satu yang harus kita lakukan adalah informasi. Ya, saran saya pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata untuk memberikan sebuah layanan informasi terhadap wisatawan. Ya, yang di dalamnya juga bisa berupa promosi, di dalamnya juga bisa berupa informasi, termasuk strategi buka tutup objek wisata. Ya, ini diinformasikan terlebih dahulu. Apakah nanti berupa radio wisata ataupun informasi wisata di media lainnya, ya. Tetapi memang informasi itu disampaikan di media yang hanya menginformasikan itu, sehingga wisatawan tidak merasa kebingungan dan wisatawan bisa memilih, ya, bisa memilih. Termasuk kapan datang ke Pangandaran. Ya. Satu contoh, jam 11 kita tutup Pantai Pangandaran. Nah, tentu wisatawan ini akan memilih objek lain, dan kita buka nanti jam 11 pagi, ya. Nah, tentu wisatawan juga dapat informasi, sehingga wisatawan tidak merasa terbebani. Yang kedua, pilihan-pilihan destinasi ini juga disampaikan, ya, ke wisatawan. Oh, ini dibuka, ini ditutup, dan sebagainya, sehingga wisatawan tadi yang pertama merasa terlayani dengan baik. Mungkin di sini peran Dinas Pariwisata ya Pak ya, yang harus mungkin ya, Dinas Pariwisata yang harus lebih efektif, bisa bekerja sama dengan Kominfo, ya, bisa bekerja dengan Kominfo. Sebetulnya di pariwisata itu ada yang namanya Badan Promosi Pariwisata Daerah, ya. Nah, atau katakan tadi kalau badan itu belum berjalan, yang penting bagaimana polanya, apakah dengan Kominfo, ya, bekerja sama. Yang penting ada pusat informasi pariwisata, ya, yang tadi di dalamnya bisa menginformasikan segala hal-hal yang dilakukan di objek wisata. Karena zaman sekarang kan tidak menentu, ya. Minggu ini kita bisa dibuka, apakah besok kita dibukanya hanya sekian persen dan sebagainya. Nah, informasi ini harus jauh sebelumnya tersampaikan ke wisatawan. Nah, sehingga satu juga untuk mengedukasi wisatawan, termasuk tadi peraturan-peraturan, ya, protokol kesehatan, ya, lalu vaksin, ya, wisatawan yang masuk ke Pangandaran hanya yang sudah divaksin dan sebagainya. Nah, sehingga nanti di gate ini kita juga bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, ya. Dan ini untuk mengukur berapa sih orang yang masuk ke Pangandaran, dan apakah wisatawan ini yang masuk sudah mayoritas divaksin atau tidak. Nah, tentu ini juga sebagai ukuran bagaimana melaksanakan protokol kesehatan. Oke.